jaga diri dari api neraka, walaupun dengan sedekah setengah biji korma. Begitu hebatnya sedekah, begitu mulianya sedekah, karena sedekah juga terhindarkan kita dari bala musibah yang akan kita hadapi. As-sadaqatu tanfa'ul bala. Sedekah mencegah bala yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedekah juga as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban min as-su'. Dengan sedekah ini, insyaallah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ditutup 70 pintu keburukan. Aku akan ditutup oleh Allah melalui sedekah itu pintu-pintu kejelekan kita. Oleh karena itu berbahagialah bagi orang-orang yang ringan tangannya, yang selalu mengeluarkan sedekahnya, yang selalu mengeluarkan rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam kitab Ulul Mustalidin halaman 107 dijelaskan bahwa qala Imam Al-Jalaluddin Abdurrahman Asy-Syuyuti, melalui Al-Imam Abdurrahman Asy-Syuyuti mengatakan bahwa anna thawab as-sadaqati khamsatu abwa'in. Kata Imam Asy-Syuyuti itu mengatakan bahwa sedekah itu ada 5 tingkatan balasan. Ini mungkin bisa menjawab yang sedang ramai-ramai yang mendiskusikan para kiai, para ulama, para santri. Yang di situ dijelaskan oleh Imam As-Suyuti bahwa tingkatan-tingkatan daripada sedekah itu yang pertama fawaidatun bi asyaratin wa hiya 'ala sahih wal jism. Tingkatan yang pertama sedekah itu 1 dibanding 10. Jadi sedekah 1 dibanding 10 derajat itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang sehat afiat. Kalau kita punya rezeki, kita sedekah kepada saudara kita yang sehat, itu dibalas oleh Allah hanya 10 kali. Itu tingkatan yang pertama menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti. Lalu yang kedua, wa wahidatun bi tis'ina wa hiya 'ala amri wal mutad. Yang kedua itu sedekah 1 dibalas 10, dibalas 90. Dibalas 1, dibalas 90 derajat. Itu untuk orang-orang yang buta, untuk orang-orang yang cacat, dan juga untuk yatim piatu. Jadi 1 kita sedekah dibanding 90 atau diganti oleh Allah 90 derajat, itu untuk orang yang cacat, untuk orang yang buta, untuk yatim piatu. Itu tingkatan yang kedua. Lalu kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, tingkatan yang ketiga wa wa'idun bi tis'ima'atin wa hiya 'ala dzil qarabati muhtaj. Balasan 1 dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 900 derajat untuk kerabat yang sangat membutuhkan. Kita punya saudara, kita punya keluarga yang sangat membutuhkan keperluan itu, lalu kita ikhlaskan untuk sedekah, maka Allah balas dengan 900 derajat. Itu untuk keluarga kita. Jadi kalau punya keluarga, tadinya mau meminjam karena keluarga, kita sedekahkan 1 dibanding balasan Allah Subhanahu wa taala 900
900 derajat itu untuk orang-orang atau kerabat kita, keluarga kita yang sangat amat sangat dibutuhkan akan kebutuhan itu. Masyarakat muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu tingkatan yang keempat, wa'idun bimi'atin alfin wa hiya ala abawi. Tingkatan yang keempat, sedekah dibalas dengan 100.000 derajat atau kali derajat untuk kedua orang tua kita. Jadi kalau kita memberi kebutuhan, mencukupi kebutuhan orang tua kita, itu setiap 1 derajat dibalas oleh Allah 100.000 derajat. Itu untuk orang tua kita. Jadi bagi jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dengan tangannya membantu kebutuhan orang tua kita, balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap sedekah yang diberikan kepada orang tua kita yaitu 100.000 derajat. Kelipatannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, tingkatan yang terakhir menurut Al-Imam As-Suyuti di dalam kitabnya bahwa tingkatan yang terakhir untuk sedekah dan balasannya yaitu wa'idatun bi ismi'atin alfin wa hiya ala al-alamil au faqih 1 dibanding 900.000 balasannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sedekah untuk siapa? Untuk orang-orang alim, untuk orang-orang yang ahli ilmu agama. Jadi balasan yang diberikan kepada orang yang sedekah, yang memberikan hadiah kepada gurunya, kepada ustadznya, kepada kiainya, 1 dibanding 900.000 yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka tidak pernah memahami, mereka tidak pernah masuk pondok pesantren, mereka tidak pernah belajar di pondok pesantren, apa yang diberikan oleh santri kepada gurunya, apa yang diberikan santri kepada kiainya dianggap tabu. Bahkan mereka berani mengatakan dan menjelekkan bahwa kiai yang di pondok itu membuat santri, menganggap santrinya itu seakan-akan menjadikan babu. Karena mereka tidak pernah, dia tidak pernah masuk pondok pesantren, mungkin dia tidak pernah artinya dan makna sedekah kepada guru-gurunya, disebar melalui media, akhirnya mendiskreditkan para ulama, para kiai, pondok pesantren, santri-santri. Umat Islam selalu diobok-obok, selalu dijelek-jelekan. Kenapa mereka tidak bertanya bagaimana anak-anak dipekerjakan, bagaimana anak-anak disuruh, bahkan dijual untuk mencari nafkah? Kenapa yang dibahas selalu umat Islam, pondok pesantren, kiai? Apakah ini memang tujuan daripada orang-orang yang tidak senang dengan alim ulama, dengan kiai, dengan pondok pesantren, dengan santri? Wallahu a'lam. Yang terpenting bagi kita apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Begitu hebatnya nilai-nilai sedekah yang kalau kita sampaikan, yang kalau kita berikan, baik itu kepada orang yang sakit, kepada orang yang buta,
yatim piatu, kepada orang yang sehat jasmaninya, kepada keluarga yang membutuhkan, kepada orang tua dan bahkan kepada guru-guru kita. Semua itu ada nilai yang begitu hebatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan pernah lepas kita selalu untuk mengeluarkan harta kita, untuk menyisihkan sebagian harta kita, baik itu untuk membangunkan masjid, baik itu untuk yatim piatu, baik itu untuk madrasah taklim, karena betul hebatnya balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tawasul dengan sedekah kita ini, dengan harapan apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga niat kita, hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun itu sedekah kita, sekecil apapun itu infak kita, Allah akan balas besok pada hari kiamat. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kalau kita mau mengeluarkan harta, gak usah minta kecil besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui mimbar yang mulia ini, mari sama-sama ringankan tangan kita untuk saling membantu, untuk saling menyisihkan harta kita untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu hebatnya, begitu tingginya balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa-apa yang telah kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ajab dan dia kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak keturunan kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah, keluarga kita dijadikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, segala hajat kita dikabul dan makbul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah agar negara dan bangsa yang kita cintai ini menjadi negara dan bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Dan kita mohon kepada Allah agar akhir hayat kita dijadikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minna wa minkum tilawatan innahu samiun alim, wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض الله عن خلفاء الراشدين سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين والمسلمين والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات